ini nggak bisa dikecilin ya. Jadi selamat pagi teman-teman. Di sini aku mau membahas mengenai tentang teknik vocabularization gitu ya. Jadi kemarin aku lihat paper di ACL ya, di AJB Base Paper. Nah, aku pengen tahu kenapa gitu ya. Ternyata memang dia membawa banyak improvement gitu ya daripada vocabularization yang sebelumnya gitu ya. Jadi dia udah bikin ini paper gitu ya, ada repositorinya juga, sama dia bikin blog gitu ya untuk itu repositorinya. Jadi yang ingin dibawa sama dia itu namanya vocabulary learning via optimal transfer for neural machine translation. Jadi sebenarnya vocabularization ini nggak hanya untuk machine translation ya, banyak banget. Nah ini intronya dia dibuat di blog gitu ya, blognya ini. Jadi kalau teman-teman sebelumnya pakai ini ya, transformer based dan lain-lain, atau bahkan yang sebelum-sebelumnya, sebelum transformer based, ada namanya teknik vocabularization gitu ya. Jadi dari teks itu kan harus dijadikan angka gitu ya, atau di encoding namanya. Nah, di encoding itu sendiri kan butuh proses namanya encode gitu ya. Nah, biasanya awal-awal pertama kali riset NLP itu nge-encode-nya itu word level gitu ya. Nah, word level kayak the ini encoding-nya berapa, mouse berapa, acre berapa, is berapa, gitu ya, Oregon berapa gitu ya. Nah, itu ada namanya teknik namanya word level encoding. Nah, tapi ketika seiring berjalannya waktu, word level encoding ini susah untuk menghandle namanya ini apa rare word gitu ya. Ada kata-kata yang mungkin susah gitu ya. Ini ya, dia bilang fail on handling rare word under limited vocabulary size. Nah, itu sih. Akhirnya dia punya limitasi di situ. Susah untuk mengengkut kata-kata yang nggak ada gitu ya di rare word. Akhirnya muncul pendekatan namanya chart level encoding gitu ya. Nah, ketika menggunakan chart level encoding, nah muncul masalah baru lagi gitu ya. Bahwasanya nanti vocabulary-nya bakalan banyak sekali gitu ya. Dan dia nggak bisa menghandle akan bikin ini happy dan happier itu semakin dekat gitu ya. Karena ya dibilangnya deket gitu ya, karena memang chart level, akhirnya nggak kurang gitu lah. Dia nggak bisa ini nggak bisa menghandle itu. Akhirnya muncul lagi gitu ya, dan size-nya pasti gede gitu ya, karena per char gitu ya, yang di encode gitu ya, dan nggak bisa, pokoknya itulah size-nya gede dan nggak bisa mendiversity antara kata-kata yang dekat gitu. Akhirnya muncullah yang sampai sekarang digunakan, banyak digunakan bit byte pair encoding itu ya ini subword level gitu ya. Jadi dia itu kalau perumpamaan ada ini per subword gitu ya. Contohnya the most acre is, jadi the most acre is itu ya per ini per subword lah pokoknya. Nah ini akhirnya dia bisa bikin bikin yang vocab yang lebih kecil dan lebih bagus gitu ya. Nah tapi ini ada masalah lagi sih nanti. Nah ini ada cara ini kan ini yang terakhir sampai sekarang dipakai ya. Nah nanti ada pendekatan lagi namanya ini default. Itu. Jadi kalau teman-teman nanti di repo-repo transformer ada namanya vocab.json dan lain-lain. Nah itu sebenarnya ya ini hasil encoding dari BPE dan lain-lain. Pair encoding. Kalau ingin tahu lebih jelasnya bisa ke sini sih, bisa ke ada aku kemarin juga baca-baca pengen tahu gitu. Nah dia itu awalnya contoh seperti ini ya. Awalnya ada AA, B, BD. Nah ini kan ada yang berulang ya. Contoh nih AA digantikan Z, jadinya Z, A, B, D. Nah ini ada yang berulang lagi, AB gitu ya. AB digantikan lagi dengan Y gitu. Akhirnya jadi ini, jadi ZY, D, Z, Y, AC gitu sih. Ini jadinya. Nah ini ada yang berulang lagi, terus seperti itu encodingnya. Jadi kalau perumpamaan ada kata kalimat yang berulangnya lebih banyak, itu bakal jadikan satu. Nah nanti bikinin tabel seperti ini. Ini cara kerja BPE mas ya. Ini contohnya Word, apa nih contohnya dia?
older finance laws gitu ya. Nah, ini kan nanti ada yang banyak berulang ya, EST ini ya. Jadi nanti kalau perumpamaan berulang ya udah dijadikan satu. Ini contoh awal dijadikan per char ya. Terus dia nanti seiring iterasi lagi dapat lagi gitu ya. ES ini juga berulang. Akhirnya E sama S ditambahkan gitu ya frekuensinya. Setelah itu ada lagi EST gitu. EST itu ya berarti ditambahkan lagi gitu sih terus sampai akhirnya nanti berdasarkan nanti ini juga sama sih terus sampai dapat semuanya gitu ya. EST/W ini ada lagi ditambahkan terus digabungkan gitu. Jadi itu bilangnya apakah itu greedy ya? Iya, memang greedy gitu ya. Dia cuma hanya melihatnya nanti berdasarkan frekuensi. Nah, karena ini termasuk ini ya, greedy dia juga sehingga rakus gitu loh, pakai algoritma greedy algoritma. Karena nanti lookup tabelnya ya hanya lihat frekuensi terbesar yang diambil, dia nanti diurutkan berdasarkan frekuensi yang terbesar yang diambil, nanti dicari satu persatu gitu. Nah, ini masih cukup gede gitu ukurannya. Masih cukup gede, akhirnya ada pendekatan tadi itu fault gitu sih. Nah, terus si fault itu juga ini menawarkan gimana sih caranya mengevaluasi vocabulary yang baik gitu ya. Nah, yang pertama dia itu melihatnya berdasarkan 6 essential factor gitu ya. Nah, dia ini lihat seberapa besar sih gitu ya, seberapa besar vocabulary tersebut gitu ya. Dia bilang kalau perumpamaan biasanya kalau yang sudah itu ya, BPI kan ada BPI 30K, BPI 100K itu berdasarkan banyak Link papernya vocabulary-nya. ada nggak? Oh sorry, kamu Paper belum yang kasih. mana? Ya itu, Jingling Yang itu kan ada tadi sebelah paling kiri. ya ini yang paper yang ini, paper Iya yang iya iya, minta linknya. oh ya udah. Oh, kok di sini sih? Zoom. Gimana cara search? Itu, Mas. Nah, ini dia akhirnya mikir gimana cara mengevaluasinya gitu ya. Nah, yang pertama ini sih. Yang pertama dia itu mengukur seberapa besar vocabulary tersebut gitu ya. Yang kedua, ini ada di papernya juga dibahas di sini akhirnya. Ini menawarkan dia. Yang kedua, entropi gitu ya. Entropi itu katanya important factor. Maksudnya entropi itu seberapa banyak sih frekuensi digunakannya gitu ya. Itu sih. Nah, akhirnya dia muncul rumus ini IPC ya. IPC itu information per karakter. Nah, ini dia bakal ada konflik gitu ya. Pengennya dapat frekuensi yang gede, tapi pengennya dapat informasi yang gede, tapi pengen dapat size yang kecil gitu. Dan sedang itu bertolak belakang ya. Akhirnya muncullah dia itu ngambil namanya MUV gitu ya. MUV itu Marginal Utility of Vocabularization. Dia ngambilnya dari prinsip ekonomi gitu ya, konsep marginal utility di ekonomi. Nah, rumusnya seperti ini gitu. Nah, ini otomatisnya. Ini sebenarnya rumus gradien. Gitu. Kalau teman-teman tahu nih, M sama dengan delta Y per delta X itu gradien. Jadi dia lihat yang apa ya, vocab yang sebelumnya dikurangi yang sesudahnya, ini kan bentuk nilai Y-nya gitu ya. Nilai Y-nya kan deltanya dibagi M. Gitu. Karena M ini jaraknya kan ini K plus M sama K gitu. Jadi kan jarak X-nya M. Ini sebenarnya rumus gradien. Gitu. Itu sih. Nah, dia nyari ini information per chart-nya caranya seperti ini. Setelah itu dia mikir gitu ya, gimana caranya mendapatkan vocabulary yang paling baik gitu ya. Nah, vocabulary yang paling baik ini cari optimal vocabulary dengan cara memaksimalkan nilai MUV gitu.
Nah, ini sih aku matematisnya kurang paham. Ini. Nah, pokoknya di papernya intinya itu dia nyari menggunakan, kan ini berdasarkan judulnya, vocabulary learning via optimal transport for neural machine translation. Nah, akhirnya dia itu nyarinya mana? Nah, nih dia itu nge-map ini sih. Nah, dia kenapa kok bilang declare bahwasanya dia nggak perlu training lagi atau learning lagi, karena dia itu menggunakan vocabulary yang ada kayak BPE gitu, terus dia coba dicari optimal transportnya dari vocabulary tersebut gitu ya. Kan karena kemarin tadi dibilang yang bahwasanya dia itu greedy gitu ya, banyak. Nah, dia itu caranya seperti ini gitu. Dia itu nge-map banyak kata gitu ya. Ini A, ABC, AB, BC dan lain-lain gitu ya. Setelah itu dia bakal membuang kayak nilainya 0 gitu ya. The token with zero char will not be added into the vocabulary. Itu sih. Nah, akhirnya dia dapat optimal composition-nya gitu ya. Kemana lagi ya? Nah, ini juga gitu ya. Dia bikin matrix seperti ini gitu ya. Jarak dia cari optimal transport gitu ya. Nah, nari optimal transport itu ada papernya sendiri. Aku kurang paham gitu. Jadi pokoknya dia cari optimal transportnya antara A sama AB gitu ya, berapa jaraknya. Kalau A, B, C dan sebagainya itu. Nah, ini algoritmanya sendiri. Dia nge-ranking. Nah, ini kan a sequence of token candidate L ranked by frequency and increment integer sequence as where the last item S is less than L and a character sequence J and trend curve D. Nah, ini sebelumnya dia itu menginisialisasi dari apa vocabulary yang sudah ada gitu ya, kayak BPE 100K, BPE 300K. Nah, itu dari situ dia dapat menginisialisasinya. Terus diiterasi gitu ya. Dia ngasih initial one dan dia dapat U sama V-nya, dia menghitung frekuensinya berapa, terus yang frekuensi berapa, terus dihitung D-nya berapa. Terus dia nyari optimal metriknya gitu ya, yang tadi seperti yang di atas. Setelah dapat optimal metriknya, terus dia dapat dapat optimal transportnya berapa, terus dihitung tuh entropi sama vocabnya diambil, terus ditambahkan lagi ke vocabnya gitu sih. Ada di code-nya kok ini. Code-nya nggak panjang-panjang sekali kemarin aku baca. Itu. Nah, itu sih. Terus hasil eksperimennya dia pakai banyak bahasa gitu ya. Hasil eksperimennya. Nah, ini gitu ya. Ini komparasi vocabulary vault dan juga BPE gitu ya. Dalam mendapatkan blue score dengan dia itu bisa mereduksi size-nya lebih jauh gitu ya. Itu. Ini hasil reduksinya gitu ya. Ada yang lebih gede, ada yang lebih kecil, ada yang lebih apa? Ada yang lebih rendah sih maksudnya. Udah sih itu mungkin yang dari aku. Jadi aku pengennya nanti coba pakai ini sih, pakai vault ini di dalam vocabularisasinya teman-teman gitu ya, yang pengen di approach. Terus dia juga dicoba di muncul pertanyaannya apakah ini bisa dipakai untuk kasus-kasus gitu ya. Ternyata bisa gitu ya, transformer big ini bisa juga. Ini juga dia nyoba di Flare kalau nggak salah, convolution sec to sec juga bisa. Dan dia performnya nggak jauh beda lah dengan menggunakan BP30K karena memang dia direduksi. Bahkan kadang dia lebih bagus. Ya ini emang lebih rendah 0,1 ya, tapi dia reduksinya kan jauh sekali, 11,6K dari 33,6.
bahkan yang ini lebih tinggi dan size-nya lebih rendah. Udah sih, itu mungkin dari aku, Mas. Novelty-nya mau ditaruh di mana? Nah, sebenarnya aku nggak punya novelty, jadi pengennya cuma mengimplementasikan ini gitu ya. Ini belum banyak diimplementasikan karena ini juga baru ya, papernya masih November 2021 gitu. Ini yang update terakhir sih. Tapi upload pertama pun juga masih masih 2021 sih. Jadi pengennya implementasi ini di nanti di model-model teman-teman gitu ya. Nanti vocab-nya itu pakai yang sudah menggunakan Vault ini. Itu sih, Mas. Itu doang. Oke. Kan 6 yang nggak November ya 21 ya 26 ya. Ada yang mau ditanyain? Ini kayaknya cuma bisa bekerja untuk itu ya alfabet gitu ya. Huruf kata-kata alfabet yang isinya alfabet semua gitu. enggak, Mas. Jadi kenapa dia kan bilangnya ini ya, we propose Vault a simple and efficient solution without trial training gitu ya. Karena dia nggak memang nggak training, dia pakai yang kayak BPE 100K, BPE 300K itu udah ada yang nggak alfabet sih, Mas. Ada yang selain alfabet. Nah, dari situ dia nyoba nyari optimal transportnya menggunakan, makanya bilangnya dia pakai Vault vocabulary learning in via optimal transport. Nah, nyari optimal transportnya, dia dapat optimal transportnya, terus dia reduce. Jadi ya dia bisa sih, walaupun non alfabet, karena dia memang belajarnya dari awalnya BPE tadi, BPE 30K, 40K. Yang sering dipakai sih 30K yang paling ringan, karena itu cukup makan resource yang nyari encode dari suatu kata gitu. Itu sih, Mas Ruko. Ya tadi memang ilustrasinya menggunakan karakter-karakter yang umum, tapi sebenarnya enggak juga. Mas Yaul, yang tadi di reduce itu apanya, Mas? Yang coba di reduce size-nya, karena dia coba nyoba nyari ini. Nah, dia ada yang kosong dicoret. Nah, terus pokok ini yang ada nol ya, nggak ada hubungannya, dia dicoret. Nah, kalau yang di BPE itu masih disimpan gitu. Dia dia itu menghitung frekuensinya sih sebenarnya. Kalau nggak salah seperti itu. Aku penasaran sama itu kemarin lihat ACL sih. Dia dapat best paper. Nah, ACL 2021 dia itu vocabulary dia dapat best paper. Terus aku juga baca ini sih, All That Human is Not God Evaluating Human. Nah, ini paper yang hanya membawakan sebuah fakta, dia dapat a standing paper. Dia itu ngasih fakta bahwasanya penilaian manusia terhadap NLG itu nggak lebih baik dari penilaian komputer. Padahal harusnya manusia bisa tahu gitu ya, ini fake atau enggak. Itu sih. Contoh hasil kompresinya kayak gimana, ya? Aku masih nggak nangkep. Yang BPE kan udah dibahas tuh pas aku sharing tentang Bird, Roberta, Bart itu kan udah ada ya BPE, emang udah pada tahu ya. Tapi kalau yang ini aku masih nggak nangkep loh hasilnya, contohnya kayak gimana? Bisa contohin nggak? Hasilnya ada di repo-nya sih, Mas. Bentar ya.
Wah, internetku kencang sekali. Halo, tes. Suaraku masuk nggak? Masuk. Tapi kenapa nggak bisa? Coba ada yang bukain dong. Bisa nggak? Oh, ini bisa. Aku kemarin bacanya di mana ya? Ah ya, udah aku paham. Ah, sama kayak BPE, cuman pilihan hurufnya. Paham, paham. Iya. Lebih enak dilihat di figur 4 ya. Gitu. Itu base paper pun ada typo ya. Iya. Jadi di kiri atas itu PA, BC harusnya. Bukan PA, AB, Banyak tipe di kata-katanya juga banyak yang tipe di papernya. PA, AB, terus PA, AB lagi kan harusnya itu PA, BC sama ke bawahnya. Jadi maksudnya jarak dari A ke BC gitu. Kalau misalkan A tidak menghasilkan BC, jadinya makanya distance metricnya tidak tak hingga tuh. PB, PB, BC kan setengahnya. Terus PA, A kan sama. Maksudnya itu bacanya. Nah terus eh, sisanya dia pakai negatif entropy. Each element DI is this distance negative log 1/n. It defines the distance between karakter J and token I. Between J. Jadi kan ketika sebuah karakter hilang digantikan dengan karakter baru, nah karakter baru itu kan eh, sebaiknya banyak ditemukan di tempat lain ya untuk kompresinya lebih bagus ya. Intinya seperti itu sih. Iya. Tuh. Nah, itu sih. Aku juga jadi itu aku cuma pengen mengimplementasi ini di ini model-modelnya nanti bakalan di approach sama teman-teman. Atau nanti ya jadikan ablation study gitu ya, apa bedanya kalau menggunakan BPE sama Valve gitu sih. Karena dia mengurangi komputasi yang cukup jauh sekali sih kalau dari klaimnya mereka ya. Mana komputasi atau memori? Coba lihat nih. Komputasi dah. Aku lihat tadi itu kan Memori komputasinya juga. Ini sih Mas, mana? also compared of BPE set di Oh abstraknya itu. sih aku lihat. Tapi ada hasilnya nggak di bawah? Aku nggak lihat hasilnya. Hasil Kalau eksperimen maksudku ada nggak? hasil nilai komputasinya nggak ada kayaknya. Yakin nggak ada. Makanya lihat dulu ntar. Yang Di di mana Mas? table 4 itu apa? Table 4 itu ada. Oh iya, ini juga komputasi itu. BPE set sama sama ada CH itu apa CH? CPU hour ya maksudnya ya. iya G-nya sama GPU GPU hours. dan jauh sekali. Ya karena 9,7. Ya kemarin pas aku nyoba nge-training GPT-3 di server kita, ngebikin vocabulary-nya aku tinggal 1 minggu kalau nggak salah ya. 5 hari. Itu sih Mas. Lama. Nah, tapi ya tetap sih ini ada trade off-nya. Masalah aku gini ya. Jadi kan ini bisa mendapatkan vocab yang bagus ya karena dia memang cuma mereduksi dari BPE gitu ya. BPE yang ada terusan baru direduksi. Nah, kita kalau perumpamaan nggak punya vocab yang dari BPE, ya kita harus bikin dulu yang BPE.
baru direduksi menggunakan VOS supaya nanti proses trainingnya itu lebih cepat. Oh tunggu, sorry. Jadi ini harus ada BPE-nya dulu, enggak kan? Iya mas, Mana coba kata kalimatnya? dia itu bilang bahwasanya dia itu Iya. inisialisasinya itu, nah di sini tuh bilang dia itu menginisialisasinya Mana? dari apa ini yang ada Iya, mana. nih dia first we rank all token candidates for simulation we add the BPE generated token as the token candidates. Dia itu ngambil dari BPE, setelah itu baru dicari optimal transportnya. Oh, ya. Tapi kan cuma tokennya doang kan ya? Tapi tinggal Iya, tokennya doang nggak sih? Sebentar. Itu di mana tadi halaman 6? Yang di mana sih tadi? Oh, halaman 6 mas, uh, di algoritmanya, dekatnya figur 4, implementation ya? Atau implementation. simplification? Di blognya juga dia bilang sih, kalau perumahan dia itu diinisialisasi menggunakan BPE. For simplification ya, sebenarnya nggak harus. Experiments show that different initialization approach result in similar result. Kok katanya? Ya udah. Kayaknya pakai token apapun bisa, cuman supaya simple Iya, aja pakai itu. Ya udah. karena memang kebanyakan pakai dia di blognya juga jelasin bisa sih inisialisasi menggunakan token selain BPE. Tapi yang di sini karena memang banyak yang menggunakan BPE, akhirnya dia menggunakan BPE. Nah itu sih mas. Nah itu. Yang ini algoritma optimal transportnya. Yang ArcMax ini. Udah ya? Udah kan berarti? Udah sih mas. Ada pertanyaan lagi yang lain? Oke, satu-satu ya, kayak biasa ya. Eh, di bawah lah. Luka tadi udah nanya ya, anyway. Niko, silakan. Paling yang masalah BPE tadi, Mas. Ini berarti sebelum nge-training ini berarti tetap harus nge-training BPE dulu ya, Mas? Iya mas. Jadi harus ada BPE-nya sebagai inisialisasi sih. Sepengetahuan gue ya, koreknya. Jadi dia inisialisasinya menggunakan BPE baru dari BPE tadi dijabarin, akhirnya dia dapat optimal transportnya. Gitu sih mas. Jadi, nah ini untuk bahasa Indonesia nih agak susah ya dari BPE yang ya mungkin kita ambilnya dari vocab-vocab yang sudah di kayak Indo NLU dan lain-lain sih. Dia kan sudah punya vocab, ya itu mungkin yang bisa diadopsi. Sama yang di algoritmanya itu yang well not convergence itu convergence-nya itu apa ya, Mas? Yang mana ya? Yang di bawah calculate D. Calculate apa? Calculate D. Itu kan ada well do. Nah ini aku kurang paham juga sih mas. Baca code-nya sederhana tapi nggak pas di kesini nggak.
kurang tahu sih Mas itu Mas. Nanti dibaca lagi ya. P, P itu cross entropy fungsi probability-nya, jadi maksudnya well not well not converge itu maksudnya gini. Semoga benar saya. Jadi P itu kan probability bahasa gampangnya ya. Probability kita mau pakai token yang mana gitu. Probability kita pakai token yang mana. Nah, kalau misalkan probability kita pakai token yang mana itu belum mengkerucut, berarti dia belum converge. Misalkan kita punya 100 kandidatnya. Kalau misalkan probability pakai token A itu cuman 0,1, semuanya 0,1, itu kita bisa bilang nggak converge. Nah, kalau misalkan probability pakai token A itu di atas 0,5, kita bisa bilang converge, terus kita akhirnya oke, kita pakai token ini aja gitu maksudnya. Paham nggak? Jadi well not converge itu lebih ke arah itu. Contoh misalkan kalau kita misalkan lihat ini ya, classification problem ya, eh, kita mau machine learning mendeteksi gambar mobil itu mobil, gitu ya. Nah, kita mau modelnya gambar mobil itu mobil. Nah, kalau misalkan probability mobilnya itu masih rendah, berarti kita bisa bilang networknya belum terlalu paham kan kalau itu mobil gitu. Sama kayak ini, cuman instead of image kita bilang token gitu. Jadi dari 1000 token, ini token yang harusnya uh, dikatakan converge jika probability itu mengkerucut gitu. Apa namanya, cross entropy-nya rendah. Paham nggak? Jadi kalau misalnya kita lihat P di atas, P itu for cross entropy. Probability yang bakal masuk ke cross entropy. Paham nggak ya ini kok? Ya Mas, berarti dia berhenti kalau Kalau gambarannya sudah mengkerucut, kecil. benar. Kalau tokennya mengkerucut ke beberapa token tertentu gitu. Oh, Kalau tokennya probability, Mas, bukan probability-nya. probability, sorry, apa ulang pertanyaannya? Tadi yang mengkerucut itu tokennya, bukan probability-nya. Probability-nya, probability Oh, tokennya, probability token. Misalkan aku punya 100 token yang tadi loh, tokennya itu isinya A, AB, B, C, AC, AD, D gitu kan ya. Itu kan semua iya. token. Nah, probability aku ngambil satu token itu kan awalnya sama semua. Itu once itu loh, honest. U sama V kan awalnya awalnya satu semua. Nah, seiring iterasinya jalan itu tuh nanti probability-nya mengkerucut ke beberapa token tertentu. Nah, token-token itu yang bakal kita pakai di iterasi berikutnya, paham kan? Iya Mas. Nah, gitu maksudnya. Makanya setelah kita dapat optimal matrix, pas kita udah dapat optimal matrix, kita merubah vocabulary yang kita punya jadi apa yang ada di optimal matrix. Nah, itu kan kita punya vocabulary baru ya, entropy, vocab sama dengan itu kan ya. Nah, vocab baru itu yang kita pakai lagi di atas. Calculate token yang ada di DC itu lagi. Oke, paham ya? Iya Mas. Ya. Lagi ada lagi? Insya Allah benar sih. Aska raise hand ya, boleh gas. Ya, Mas Syaul itu di introduction kan dia nge-propose automatic vocabularization by simultaneously considering entropy dan vocabulary size without expensive trial training. Kalau trial trainingnya ini di sini trial training apa, Mas? Ya, ya tadi sih, Kak. Jadi dia itu nggak nyoba training ulang, tapi dia mengambil dari BPE terus dicari optimal transportnya seperti itu sih. Oh, Jadi nggak kayak BPE kan dia ngambil baca semua gitu ya, terus di compare satu persatu tadi kayak yang tadi yang aku jelasin. Itu akhirnya baru dapat vocabnya gitu. Nah kalau ini enggak, dia menggunakan BPE yang sudah ada sebagai inisialisasi, setelah itu cari optimal transportnya seperti itu sih Pak. oh, jadi without trial training karena dia ngambil dari existing yang udah ada gitu, Mas. Iya, nggak harus BPE sih. Sebenarnya dia itu kan jelasin nggak harus BPE. Oh. Itu sih Kak.
Definisinya trial training kayaknya di sini tuh gini, ketika kita ngebikin satu token, kita coba dulu trainingnya, bagus nggak hasilnya, walaupun nggak sampai selesai ya, seperti apa. Kayaknya gitu deh, makanya BPE butuh waktu lama banget kan, sampai berjam-jam 384 jam GPU. Kayaknya alasannya dia melakukan trial training gitu. Trial training itu, oke, aku punya encoding nih, aku coba dulu ah. Oh gagal, ganti deh, gitu maksudnya. Oh, Paham Oh, nggak? di sini ada Mas. Training required to find optimal size, Ya, which brings high computational cost. iya. Benar nggak berarti definisiku? Benar kan? Benar nggak? Kalau salah nggak apa-apa sih. Halo? Benar nggak sih? mana itu Kak? Di halaman 2 kan, paragraf kanan bawah. Oh iya, halaman. Nah, itu kan does despite promising result, itu kanan bawah loh, despite promising results. Nah, dia does trial training is required to find the optimal size. Iya benar kan, berarti benar yang benar Mas Tri tadi. Kalau perumpamaan dia nyari optimal size-nya dengan cara itu untuk dapat dengan tren. Iya, benar nggak sekarang? Terus nangkepnya gitu ya. Menurutmu gimana sekarang? Kayaknya nggak setuju sekarang. Menurutmu gimana? Ya enggak, ya kayaknya ya Mas. Insya Allah iya sih. Nah, makanya dibilang kan high computational cost. Kayaknya gitu. Makanya nggak masuk akal juga kalau misalkan cuma cek frekuensi itu masih ada GPU time-nya tuh yang aku nggak masuk akal. Harusnya nggak ada GPU time. Makanya mungkin dia ngelakuin trial training itu. Gitu. Sampai 380 itu parah banget sih. 15 hari itu. 15 hari V100 satu bulan. Lanjut. Ada lagi nggak? Gimana? Ada lagi nggak? Lanjut ya, lanjut. Fahmi, Halo, suara saya ada Mas. ada, kalau nggak ada gimana? Ini Mas mau tanya, eh, misal misal mau pakai Volt, harus ada ini seperti yang tadi disampaikan, ada inisialisasi dari vocab yang sebelumnya. Nah, ketika membangun vocabulary dan bisa dari dataset yang misal kalau bisa dari Twitter, nah, si token-token yang nggak baku tuh dia ikut diproses nggak Mas kira-kira? Suaranya Mas Fahmi hilang nggak sih? Halo, Halo, suaranya Mas Fahmi barusan hilang di tengah nggak sih? Atau punya aku aja? Ini hilang Mas. Mas Fahmi bisa diulang lagi nggak pertanyaan Mas Fahmi? ada nggak Mas sekarang? Ada. Eh, nah, kalau mau build pocketnya dari tadi kan misal mau implement vault-nya, nah harus ada pocket yang sebelumnya BPE atau yang lain. Nah, pas mau build itu, misalkan pakai dataset Twitter gitu. Nah, itu kan banyak yang kata-katanya nggak baku gitu sama bahasa gaul, kata gaul. Nah, itu Mas itu ikut jadi vocab nggak Mas diproses atau jadi hilang gitu? Kalau BPE ikut diproses, kalau baca papernya BPE ikut diproses. Dia kan membaca semua kata-katanya terus dibanding-bandingin gitu kan. Itu ikut diproses sih. Nah, tapi Dia berarti jadi vocabulary juga si kata gaul tersebut. iya, kalau BPE kan soalnya per ini kan per apa sub word kan. Jadi bukan word gitu sih.
Nanti bakal jadi vocabulary baru per subwordnya. Oke Mas. Berarti dia nggak tetap ada di vocab itu, nggak dihilang-hilangkan kan, berarti maksudnya tetap ada, jadi pengetahuan biar nanti pas mau nge-translate atau itu tetap ada berarti. Ada harusnya, Mas. BPE kan baca semua datasetnya, setelah itu dibanding-bandingin tadi kan, sampai akhirnya dapat frekuensinya gitu. Udah, itu aja Mas dari saya. Nah, tapi ada fakta. Nah, ini vote sih dia kurang, sebenarnya nggak kurang sih, dia masih ini ya, banyak perform lebih baik ketika datanya lebih kecil sih. Datanya kecil itu dia dapat ini beliaunya itu dapat lebih rendah daripada BPE gitu. Tapi nggak semua sih, masih menang sih vote gitu. Dan dia nggak bisa nge-reduce bahkan lebih gede malah kalau punyanya vote. Gitu sih untuk size-nya ya. Untuk beliaunya dia masih kebanyakan masih menang lah untuk semua bahasa gitu ya. Dengan English ke ES ini Spanyol mungkin. PTBR ini nggak tahu berapa, FR Prancis, Rusia dan lain-lain gitu ya. Itu sih. Nah, dia itu malah vocab size-nya lebih gede untuk dataset yang harusnya kecil gitu ya, BPE. Tapi kalau untuk vocab yang gede, dia malah bisa mereduce. Ya, oke. Lagi nggak, Fahmi? Jadi benar tadi. Jadi kalau misalkan ketemu Twitter, itu tuh bukan kita kan nge-encode-nya kan bukan kalimat ya, tapi lebih ke arah pasangan karakter mungkin ya. Beberapa pasang karakter gitu jadiin satu. Jadi ya pasti nggak hilang gitu. Nah, terus lanjut deh. Calvin, monggo kalau ada mau nanya. Ya, Mas. Aku mau tanya aja sih yang ini apa? Kan kalau pakai itu Vault itu kan pakai BPE itu ya, BPE tokenizernya. Nah, aku mau tanya kalau misalnya pakai BPE itu kan kalau di bahasa Indonesia sendiri itu kan kalau mecah subwordnya itu kan ada akhiran sama apa, ada awalan akhiran kan beda-beda ya, nggak kayak bahasa Inggris. Kalau di bahasa Inggris kan awalan sama akhirannya kan konsisten ya, misalnya an terus belakangnya ada li gitu. Kalau misalnya kalau yang Indonesia kan ada yang men terus ada meng gitu kan beda-beda ya. Nah, kalau di folk ini itu kalau misalnya subwordnya itu beda-beda kayak gitu, itu nanti gimana ya Mas? Maksudnya volt itu bisa ngakalin itu nggak? Bisa harusnya. Kan jadi kan yang nanganin subwordnya tadi kan sebenarnya kan dari si BPE-nya. Ini nggak tahu ya, semoga benar. Dari BPE-nya gitu ya, yang nanganin subwordnya. Jadi nanti yang bertugas bikin token bikin vocab pertama kan dari BPE-nya gitu ya. Nah, nanti si tugasnya si Volt ini cuma cari optimal transportnya aja sih. Itu sih. Jadi apapun kata-katanya, bahkan aku nggak nyimpen lagi ya. Jadi ada kemarin itu artikel gitu ya. Dia ngasih kata-kata random gitu. Dia bisa mecahin sih, dapat token sizer tiap ininya, tiap katanya. Dan kalau berman hasil vocabnya itu vocab bahasa Inggris, ya nanti mecahnya berdasarkan kata-kata bahasa Inggris. Contoh kita bikin sebuah kata apa ya, I love you gitu ya, tapi digabung semua gitu. Nah nanti tokenizer bisa mecahin bisa vocabnya itu bisa mecahin jadi I love you sih. Kemarin tuh ada di artikelnya orang, bahkan dia ngasih code-nya juga kemarin. Tapi di laptop yang satu itu. Jadi nggak masalah sih, Vin, untuk ini. Kan nanti juga dipelajarin kata-kata tersebut gitu, sama si BPE-nya.
fault-nya Iya, cuma Mas. nyari optimal transfernya aja sih. Oke. Ya udah. Ini sih dia nyoba ngimplementasinya di versi. Oke, oke. Ada lagi nggak tanya? Jadi ini yang aku tangkap lebih ke arah add-on ya. Add-on model nanti yang kita bikin ya. Gitu kan? Iya Mas, benar Mas. Nanti ada versi BPE sama Floating. Ini dia juga tadi yang bilang diskusinya apakah full generated bisa mengalahkan vocabulary yang. Nah ini ada dua jawabannya kan. Ini apa bisa? Ini ada yang terakhir kan sentence Swiss sama word Swiss. Ini juga ada dijelaskan di atas. Terus dicoba di banyak arsitektur. Nah, ini dia nyobanya ke dua arsitektur dia. Vertex sama Big Transformer apa ya? Lupa. Itu sih. Ini yang tadi ya, musuh sentence piece sama word piece. Ini yang beberapa arsitektur. Oke. Lagi ada lagi pertanyaan? Dan berarti nggak ada ya pertanyaan ya? Vocabulary ya? Aku nggak kepikiran sih ngerti dari vocabulary. Bisa kasih tahu intuisinya nggak? Kenapa vocabulary itu bisa ngaruh? Padahal kan dia cuma ngubah representasi kata doang kan awalnya vocabulary kan hanya untuk kompresi ya. Kenapa bisa jadi improvement ya? Itu sih yang aku masih kadang bingung. Tes. Iya kenapa? Suaranya Mas Trian hilang. Barusan gimana Mas? Kan harusnya kompresi itu hanya berfokus untuk apa sih BPE itu encoding itu hanya berfokus tahu bulat sekitar ya. Ya udahlah kalau boleh. Jadi gini, jadi kalau misalkan kan encoding ini kan gunanya untuk mengkompres kata-kata yang banyak gitu ya. Nah, aku agak bingung kan ini hanya bentuk kompresi ya. Kenapa bisa mempengaruhi hasil training ya? Itu kan cuma ada representasi kata doang. Atau ketika kita encoding itu ada dua kata yang jadi satu kata yang sama atau kenapa sih hal itu terjadi? Kenapa improvement Nah, ini, quality itu terjadi? Iya kan, jadi kan pertanyaan Mas Trian, kenapa sih ini kan hanya mengencode aja ya dari kata ke angka gitu ya, maksudnya supaya bisa di training gitu ya, ke token gitu. Tapi kok bisa mempengaruhi blue atau akurasi gitu ya. Nah itu ini nggak tahu aku juga nggak begitu tahu ya. Ini kalau salah cari lagi. Kalau aku sih ngiranya karena ini sih Mas, ketika kita menggunakan BPE gitu ya. BPE itu ada yang berulang sih, banyak yang berulang atau banyak yang akhirnya nggak mendiverse banyak gitu ya. Antara kata cara support satu dan support lainnya itu. Dia tuh nggak mendiverse jauh. Jadi kan karena dia per support gitu. Nah, kalau sama BPE mungkin itu bisa dihilangin mungkin ya karena algoritmanya yang tadi gitu. Akhirnya dia mengimprove. Tapi nggak tahu sih. Mungkin disimplifikasi ya. Ketika kita melakukan encoding, mungkin nggak sih dua kata itu di mapping ke kata yang sama gitu deh simplifikasinya. Dua kata berbeda di mapping ke kata yang sama mungkin nggak? Mungkin Mas. Contoh? Jangan ya. Contoh tadi sih kan dia kan per support ya.
Nah, Ada yang mungkin subword A sama subword B itu kalau digabungin jadi 3 gitu ya. Ada pengamen lagi. nggak apa-apa, nggak terlalu kedengeran. Sorry, ada pengamen ya. Jadi bisa sih Mas. Jadi kan dia potongan per subword ya. Jadi satu kata bisa jadi banyak subword. Nah, dia itu mengambil subwordnya itu mengambil dari frekuensi yang paling atas. Contoh apa ya contohnya? Mungkin ada kata apa ya? Love gitu ya, love. Nah, itu ada LO sama VE, ada yang juga love sama E gitu sih Mas. Nah, itu nanti kan kalau akan menggunakan BPE, dia kan nanti di-sort kan. Frekuensi yang paling atas ditaruh atas, dia menggunakan token yang paling atas harusnya. Nah, itu sih Mas. Jadi bisa menggunakan banyak banyak kata, banyak token. Ada 2 kemungkinan token itu ada. Nggak, maksudku mungkin nggak sih dua kata di mapping ke kata yang sama, dua kata berbeda di mapping ke kata yang sama itu loh. Oh, 2 kata yang berbeda di mapping dalam satu. Itu juga bisa harusnya. Kalau tadi ya, lihat analogi yang tadi, 2 kata yang sama, 2 kata yang berbeda, terus di mapping menggunakan satu kata yang sama. Mungkin. Contoh, nggak, aku mikirnya kan kalau misalkan kita cuma ganti dua karakter, itu kan berarti tetap aja kan setiap kata itu unik kan. Nah, ketika di encoding kan nggak ngefek itu dua kata. Misalkan eh, halo sama Hali, walaupun secara karakter itu dekat, tapi kan ketika kita masukin ke encoder kan dia tetap dilihat berbeda gitu, nggak sama kayak one hot encoding gitu kan pendekatannya. Ya nggak sih? Nah, ketika dimasukin ke BPE itu mungkin nggak sih ada dua kata yang jelas-jelas berbeda tapi di mappingnya tetap jadi kata yang sama gitu, pertanyaanku. Nggak, kalau misalkan itu bisa terjadi ya masuk akal adanya perubahan blue, tapi kalau misalkan nggak terjadi aku masih nggak ngelihat kenapa bisa ada improvement. Ya, kurang tahu sih Mas. Nggak tahu ya. Iya. Paham nggak maksudku? Paham nggak maksudku tadi? Paham. Kalau menurutku tapi bisa Mas. Bisa ya. Oh, Case-nya gimana tapi? 2 kata yang berbeda jadi satu token yang sama gitu ya. Iya, iya. Pokoknya dua kata berbeda, tapi pas di mapping by token itu, maksudnya di mapping by beberapa token bisa jadi satu kata yang sama gitu. Ya itu tadi Mas. Ini nggak tahu ya. Ini hanya intuisiku aja. Jadi tapi case-nya apa ya? Jadi ada 2 kata yang berbeda gitu ya. 2 kata yang berbeda. Nah itu Case-nya apa deh? Aku nggak nangkep case-nya sih. iya ya tapi ya setelah dipotong-potong tapi Soalnya mappingnya satu one to one kan, ketika BPE di enforce. Kalau mapping one to one harusnya ketika kita reverse mapping harusnya tetap one to one gitu. iya, ya itu kurang tahu sih maksudnya. Aku tadi ngiranya karena frekuensi tadi ya, dia diurun dari frekuensi, dia dapatnya yang pertama dapatnya frekuensi yang atas terus ini yang bawah. Tapi tetap aja kan mappingnya one to one ya. Maksudnya ketika misalkan love tadi kan, ketika LO-nya di mapping jadi A besar, kan semua LO yang ada di vocabulary berubah jadi A besar kan. Nggak sebagian berubah, sebagian enggak kan. Iya. Tapi mungkin di kata lainnya jadi love, ada apa ya, yang loved. Ada love ternyata frekuensinya lebih atas daripada LO dan dia encode berbagai. Iya, tapi kan jadinya AVI sama AVI D kan. Oh yes. Tetap beda kan. Karena mappingnya one to one gitu. Ya nggak tahu, nanti kita lihat. Iya. Aku juga kurang tahu. Aku tadi ya itu sih, aku intinya karena apa ya? Dia di sorting berdasarkan frekuensi, dia ambilnya frekuensi yang atas, terus yang satunya lagi dia ambilnya dari frekuensi yang bawah. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada ya udah. Nah, kita sudahi dulu. Monggo ya Allah. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga nanti ini bisa diimplementasikan gitu ya ke
penelitian teman-teman gitu ya. Itu sih, Bang. Ini tergolong baru tapi banyak yang interest gitu ya, like-nya udah banyak di kitabnya di 382 sih, tapi dibandingin sama yang BPE 400 juga like-nya, sedangkan BPE udah cukup lama papernya. Itu teman-teman, terima kasih. Aku kembalikan lagi ke Mas Trian.